Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesperi Magister Keperawatan. Saya dosen Akademi Keperawatan Bunda Jelima Bandar Lampung. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Keperawatan Medikal Bedah 1. Di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah di semester 3 dengan jumlah 3 SKS, 2 SKS teori, 1 SKS praktikum. Adapun pencapaian pembelajaran, mahasiswa mampu menjelaskan konsep keperawatan medikal bedah. Selanjutnya yang kedua adalah mahasiswa mampu menjelaskan peran dan fungsi perawat medikal bedah. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan gangguan kebutuhan oksigen akibat patologis sistem pernapasan. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan gangguan kebutuhan oksigen patologis akibat sistem kardiovaskuler. Sedangkan yang kelima adalah mahasiswa mampu menjelaskan gangguan kebutuhan nutrisi akibat patologis sistem pencernaan. Selanjutnya untuk deskripsi mata kuliah ini, dimulai dari mata kuliah ini membahas tentang gangguan kebutuhan oksigen akibat patologis sistem pernapasan dan kardiovaskuler. Gangguan kebutuhan cairan akibat patologis sistem perkemihan dan gangguan kebutuhan eliminasi akibat patologis sistem pencernaan dan persarafan. Juga membahas tentang gangguan kebutuhan aktivitas patologis sistem kardiovaskuler dan persarafan. Juga membahas tentang penyakit tropik dan endemik. Selanjutnya untuk materi di keperawatan medikal bedah 1 ini, yang pertama membahas tentang konsep dan perseptik keperawatan medikal bedah. Selanjutnya yang kedua yaitu peran dan fungsi perawat medikal bedah dalam kebijakan pelayanan kesehatan. Selanjutnya yang ketiga adalah gangguan kebutuhan oksigen akibat patologis sistem pernapasan. Yang keempat adalah gangguan kebutuhan oksigen akibat patologis sistem kardiovaskuler. Yang kelima, gangguan kebutuhan nutrisi akibat patologis sistem pencernaan dan metabolik sistem endokrin. Selanjutnya yang kelima adalah kajian penyakit tropis. Yang ketujuh, kajian penyakit infeksi endemis. Yang kedelapan adalah gangguan kebutuhan cairan akibat patologis sistem perkemihan dan metabolik endokrin. Selanjutnya yang kesembilan terkait dengan materi keperawatan medikal bedah 1 ini, yang kesembilan adalah kebutuhan gangguan kebutuhan cairan akibat patologis sistem perkemihan dan endokrin. Yang ke-10 adalah masalah gangguan kebutuhan eliminasi akibat patologis sistem pencernaan. Yang ke-11 adalah gangguan kebutuhan aktivitas patologis sistem penginderaan. Dan yang terakhir adalah gangguan kebutuhan eliminasi akibat patologis sistem persarafan. Untuk sistem pembelajaran di Akper Bunda Delima ini menggunakan 2 metode, yaitu metode luring, yaitu dengan langsung di kelas, dan yang kedua adalah metode daring dengan menggunakan WhatsApp group atau Google Meet, dan bisa juga menggunakan aplikasi Edlink yang terintegrasi dengan Siakat. Selanjutnya untuk metode pembelajaran ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah metode ceramah, di mana metode ceramah ini dilakukan di kelas, dilakukan secara tatap muka langsung. Selanjutnya metode yang kedua adalah demonstrasi, di mana demonstrasi ini dilakukan setelah materi atau ujian tengah semester dilakukan dengan metode demonstrasi di lab. Selanjutnya yang ketiga adalah metode diskusi kelompok. Nah, di mana metode diskusi kelompok ini setiap kelasnya dibagi menjadi beberapa kelompok. Contohnya ada 4 kelompok, di mana masing-masing kelompok mendapatkan 1 buah kasus untuk dipersiapkan untuk dipresentasikan. Dan selanjutnya untuk proses mempermudah pencapaian materi atau penyampaian materi ini, kita menggunakan buku ajar, bahan ajar. Selain itu juga menggunakan slide presentasi. Juga untuk memudahkan mahasiswa memahami praktikum di lab, kita menyiapkan modul praktikum yang sudah dimodifikasi sehingga mahasiswa ini mudah untuk memahami bahan ajar untuk praktikum.
Selanjutnya untuk sistem penilaian, nah sistem penilaian ini ada 4 kategori. Yang pertama adalah kuis, selanjutnya dilanjutkan dengan tugas, yang ketiga adalah pre-test, selanjutnya ujian akhir semester, terus ujian tengah semester, dan praktikum. Adapun penilaiannya untuk teori ini, untuk ujian tengah semester ini 30%, untuk ujian akhir semester itu 30%, kuis 10%, tugas 20%. Nanti dikombinasi dengan ujian praktikum. Selanjutnya akan saya sampaikan video proses pembelajaran di kelas dan di lab. Mari kita saksikan video selanjutnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Baik ya. Pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita lanjutkan lagi untuk kuliah keperawatan medikal bedah 1 ya. Tentunya sesuai dengan kalender akademik dan kontrak perkuliahan. Hari ini kita akan membahas tentang anatomi fisiologi sistem kardiovaskuler. Tentunya anatomi fisiologi sistem kardiovaskuler ini ada kaitannya dengan gangguan kebutuhan oksigen. Ya, tentunya untuk kasus-kasus untuk gangguan sistem kardiovaskuler yang banyak sekali terjadi di masyarakat kita, yaitu tentang penyakit jantung ya. Contohnya adalah penyakit gagal jantung. Ada yang tahu apa itu gagal jantung? Gagal jantung adalah suatu kondisi di mana jantung atau tepatnya ventricle ini kegagalan dalam memompakan oksigen ke seluruh tubuh, maka disebut dengan gagal jantung. Gagal jantung ada 2, yaitu gagal jantung sebelah kiri dan gagal jantung sebelah kanan. Ya. Apa bedanya? Tentunya terkait dengan kondisi klinis dari pasien, yaitu di mana kalau gagal jantung sebelah kiri itu akan bisa menyebabkan terjadinya sesak yang luar biasa. Tapi kalau gagal jantung sebelah kanan itu bisa menyebabkan terjadinya ödem atau terjadi pembengkakan terutama di kaki. Itulah perbedaan antara gagal jantung sebelah kiri dan sebelah kanan. Untuk mengetahui lebih lanjut, tentunya yang perlu diketahui dan landasan yang harus dikuasai mahasiswa adalah anatomi. Ya. Baik, kita akan bahas tentang anatomi fisiologi sistem kardiovaskuler. Nah, ini lokasi jantung. Nah, jantung ini letaknya di dalam perikardium, di rongga mediastinum, rongga torak. Maksudnya posisinya di rongga torak, tepatnya tengah-tengah tulang sternum. Nah, ini posisi dari lokasi dari jantung. Nah, ini untuk letaknya ini di antara rongga dada sebelah kiri dan sebelah kanan, di antara kedua paru-paru. Nah, ini letak dari jantung. Nah, ini adalah posisi dari tulang sternum. Tulang sternum ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah manubrium sterni atau kepala dari tulang sternum. Yang kedua yaitu carpus. Carpus itu bagian tengah. Nah, yang ketiga adalah processus hypoid, maksudnya bagian yang ujung. Nah, di sini juga bisa digunakan biasanya untuk bantuan komprensi apabila ada masyarakat kita atau pasien yang mengalami gagal jantung atau henti jantung sementara, maka dikomprensi di daerah processus hypoidus itu. Nah, selanjutnya jantung juga dilapisi oleh beberapa lapisan. Yang pertama adalah lapisan parietalis, lapisan yang paling luar.
Selanjutnya yang kedua adalah lapisan visceral, lapisan yang paling dalam. Nah, ini dua lapisan yang melindungi jantung, ya seperti itu. Selanjutnya fungsi jantung. Fungsi jantung seperti yang kita ketahui tadi di pembukaan bahwa fungsi jantung ini ada yang memompakan, ada yang menerima. Masih ingat? Ada yang sudah pernah baca? Yang menerima darah bagian apa anatomi jantung? Yang menerima itu atrium. Ada sebelah kiri dan sebelah kanan. Sedangkan yang memompakan ventricle. Ventricle juga ada dua. Ada sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, ini tadi lapisan yang sudah dijelaskan. Selanjutnya ruangan. Nah, ini ruangan. Ini ada istilahnya ventricle, atrium. Atrium istilah lainnya adalah serambi. Ventricle istilah lainnya bilik. Ya. Ini ada dextra, sinistra. Ini ada dextra dan sinistra. Seperti itu, ada dua. Ada sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, ini secara keseluruhan anatomi jantung, ya. Nah, ini ada ventricle sebelah kanan, ini sebelah kiri, ya. Selanjutnya ada katup yang memisahkan antara serambi kanan dan bilik kanan. Nah, ini ya. Ini namanya katup tricus biliaris. Kalau sebelah kiri dipisahkan oleh katup bicus biliaris. Jelas sampai di sini? Kalau letak atrium sebelah mana? Nah, ini letak atrium. Nah, ini atrium sebelah kiri, ini atrium sebelah kanan. Sedangkan pembuluh darah ini adalah pembuluh darah paling besar disebut aorta, ya. Selanjutnya juga ada arteri. Arteri pulmonaris. Arteri pulmonaris ini membawa darah dari ventricle sebelah kanan ke paru-paru. Ya. Selanjutnya kalau aorta ini membawa darah kemana? Ke seluruh tubuh. Itu fungsi masing-masing anatomi jantung, ya. Nanti kalau kita hubungkan dengan konsep penyakitnya, ini akan lebih mudah apabila anatomi fisiologi ini dikuasai, ya. Bagaimana letak dari atrium, ventricle maupun pembuluh darah, ya, yang ada di jantung. Kalau itu sudah dikuasai, otomatis untuk mempelajari konsep penyakit akan lebih mudah. Setelah konsep penyakit dipelajari, kita hubungkan dengan bagian yang kita tekuni, yaitu proses keperawatan. Proses keperawatan dimulai dari mana? Terus apa lagi? Dan terakhir adalah evaluasi. Luar biasa, masih sudah mengetahui ya seperti itu, ya. Nah, ini adalah kelanjutan dari anatomi fisiologi. Setelah kita ketahui dasarnya anatomi fisiologi sudah diketahui, dihubungkan dengan konsep penyakitnya dan langsung dilakukan proses keperawatan, akan lebih mudah lagi seperti itu. Yaitu tahapan step by step supaya memudahkan untuk memahami mata ajar keperawatan mimikal bedah 1.
Nah, selanjutnya tadi sudah disebutkan juga bahwa fungsi atrium kanan, ada yang tahu fungsi atrium kanan? Ada yang tahu fungsi atrium sebelah kanan? Ya, fungsi dari atrium kanan adalah tempat menampung darah dari seluruh tubuh. Berarti posisi dari atrium kanan ini minim oksigen, tapi kaya karbon dioksida. Ya, seperti itu. Selanjutnya atrium sebelah kiri. Ada yang tahu fungsi atrium sebelah kiri? Oksigen. Fungsi dari atrium sebelah kiri sama fungsinya, yaitu menerima darah, tapi bentuknya berbeda tadi ya. Kalau atrium sebelah kanan dari seluruh tubuh, tapi kalau atrium sebelah kiri dari paru-paru. Tadi minim oksigen, ini kaya oksigen. Kenapa kaya oksigen? Karena tadi dari paru-paru masuk ke jantung, tepatnya di atrium sebelah kiri melalui pembuluh darah pena pulmonalis. Ya, tadi sudah diikat oksigen oleh HB masuk ke jantung, tepatnya di atrium sebelah kiri ya. Selanjutnya akan masuk ya. Nah, itu atrium, ada atrium sebelah kiri dan atrium sebelah kanan. Selanjutnya kita akan bahas tentang ventricle. Tadi pada dasarnya ventricle adalah fungsinya untuk memompahkan darah ya. Perlu diingat, atrium menerima, sedangkan ventricle memompah. Atrium sebelah ventricle sebelah kanan memompahkan darah ke paru-paru melalui pembuluh darah arteri pulmonalis. Nah, di sini dipompahkan ke paru-paru ya. Setelah dipompahkan, tentunya darah akan dibawa ke paru-paru. Nah, selanjutnya kita akan bahas adalah ventricle sebelah kiri. Di mana ventricle sebelah kiri ini menerima darah dari atrium sebelah kiri melalui katup di fungsinya adalah untuk memompahkan darah ke seluruh tubuh. Di mana darah dipompahkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah yang paling besar tadi. Nah, maka darah dari ventricle seluruh tubuh dari aorta dipompahkan ke seluruh tubuh sampai ke sel yang membutuhkan oksigen dan nutrisi, di mana akan terjadi metabolisme pertukaran ya, di mana oksigen dan nutrisi ini akan sampai ke sel yang terjadi pertukaran untuk menghasilkan energi yang disebut dengan adenosine trifosfat, di mana karbon dioksida ini akan diikat kembali oleh pembuluh darah balik ya. Venula, pena akan masuk kembali ke atrium sebelah kanan seperti itu. Itu adalah sirkulasi ya secara keseluruhan, baik sirkulasi darah besar maupun sirkulasi darah kecil, atau peredaran darah besar atau peredaran darah kecil seperti itu. Nah, selanjutnya untuk materi mungkin sudah disampaikan ya terkait dengan anatomi dan fisiologi. Sampai di sini ada yang kurang jelas, ada yang perlu kita diskusikan? Ya, silahkan. Perkenalkan, saya Yurika Bermayani, SPM 2021-029. Tadi sudah dijelaskan, tapi saya kurang mengerti tentang anatomi jantung, Pak. Apakah bisa dijelaskan kembali? Ya, terima kasih. Pertanyaannya cukup bagus ya.
perlu dijelaskan kembali anatomi jantung secara keseluruhan ya. Jantung ini dibagi menjadi 4 bagian ya. Ada atrium sebelah kiri, atrium sebelah kanan. Ada ventricle sebelah kiri, ada ventricle sebelah kanan. Tentunya untuk atrium sebelah kiri dengan ventricle sebelah kiri ini dipisahkan oleh katup, namanya katup vicus vidalis. Sedangkan atrium sebelah kanan dengan ventricle sebelah kanan dipisahkan oleh katup yang disebut dengan katup tricus vidalis. Sampai di sini jelas? Ya, jelas. Ada lagi yang perlu dipertanyakan atau diskusi? Saya 2021. Nah, saya izin bertanya Pak tentang sirkulasi peredaran darah besar dan kecil pada jantung. Ya, pertanyaan yang cukup bagus, saudara Adrian. Perlu dijelaskan kembali bahwa sirkulasi atau peredaran darah besar ini dimulai di mana oksigen ini diikat oleh Hb hemoglobin di alveoli. Selanjutnya oksigen ini akan dibawa oleh pembuluh darah yang disebut dengan vena pulmonalis, akan masuk ke atrium sebelah kiri. Dari atrium sebelah kiri, darah akan masuk ke ventricle sebelah kiri melalui katup vicus vidalis. Nah, dari ventricle sebelah kiri inilah darah dipompakan ke seluruh tubuh. Dari seluruh tubuh, darah akan kembali ke jantung melalui pembuluh darah vena ya, vena, venula, vena cava superior masuk ke atrium sebelah kanan. Dari atrium sebelah kanan masuk ke ventricle sebelah kanan melalui katup tricus vidalis. Selanjutnya dari ventricle sebelah kanan dipompakan ke paru-paru. Bagaimana saudara Andi? Jelas ya. Selanjutnya perlu kita simpulkan ya bahwa untuk anatomi fisiologi jantung, untuk secara keseluruhan jantung ini dibagi menjadi 4 bagian ya. Ada atrium sebelah kiri, atrium sebelah kanan. Ada ventricle sebelah kiri dan ventricle sebelah kanan. Begitu pula sirkulasi, ada peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Itu secara global kesimpulan bahwa anatomi fisiologi jantung manusia ini cukup detail dan spesifik kalau kita pelajari secara khusus seperti itu ya. Saya rasa cukup ya pertemuan pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Kita akan lanjutkan lagi untuk praktikum di lab yang tentunya kita sudah siapkan peralatannya. Nanti untuk selanjutnya jam kedua kita langsung ke lab ya. Pak Peri akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Hari ini kita lanjutkan lagi ya kuliah di perawatan medical bedah. Tentunya untuk metode ini adalah metode yang ketiga, yaitu kita belajar di lab. Untuk kesempatan siang hari ini kita akan bahas tentang SOP ya, standar operasional prosedur, bagaimana kita memasang infus ya ke pasien terkait dengan gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan. Tentunya untuk pemasangan infus ini banyak sekali indikasinya ya. Selain kekurangan nutrisi, apalagi kekurangan cairan, terus pendarahan ya, banyak sekali indikasi untuk pemasangan infus. Untuk pemasangan infus kita mempunyai standar operasional prosedur atau yang kita kenal dengan SOP. SOP ini ada 4
fase atau tahapan. Tahapan yang pertama adalah fase preinteraksi, yang kedua interaksi, ketiga fase kerja, dan keempat adalah fase terminasi. Pada tahapan preinteraksi tentunya kita cek catatan medis, yang kedua adalah siapkan alat. Nah, alatnya kita sudah siapkan, ini ada bermacam-macam alat yang sudah kita siapkan. Ini apa namanya? Cairan infus. Ya, ini jenisnya adalah Rinol. Selanjutnya peralatan yang kedua ini ada infus set. Ini jenisnya makro, ada yang mikro ya. Selanjutnya ada juga nih ini adalah macam-macam jenis alat untuk masang infus ukuran. Ini ukuran yang ukuran 2. Selanjutnya ada gunting perban, perban. Terus ada juga pom berisi handphone bersih. Jangan lupa ada plester, terus ada tapi terus ada underpad alas ya. Yang tidak kalah tinggalan adalah alatnya infus. Nah, ini adalah alat-alat yang perlu dipersiapkan untuk pemasangan infus. Selanjutnya fase yang kedua adalah fase interaksi. Jangan lupa kita interaksi dengan pasien, ucapkan salam terapi, selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam ya. Selanjutnya kita memiliki fase yang ketiga adalah fase kerja. Jangan lupa cuci tangan, setelah itu kita pakai sabun bersih. Langkah selanjutnya kita siapkan cairan infus. Jangan lupa ini untuk pengatur tetes cairan harus dilem dulu ya. Selanjutnya kita siapkan cairannya. Kita isi chamber setengah atau sepertiga cairan. Selanjutnya kita keluarkan udara. Nah, cairan sudah selesai. Selanjutnya kita cari lokasi tempat penusukan. Ini lokasi penusukan, perhatikan, dia boleh mendekat. Jangan lupa kita inspekkan lokasi tempat penusukan. Selanjutnya kita lihat lokasi ya. Lokasi penusukan kita siapkan buketnya. Jangan lupa kita cari lokasi tempat penusukan ya. Diperhatikan juga, jangan lupa kita persiapkan juga tourniquet ya. Tourniquet kita taruh lokasinya 10 sampai 15 menit dari lokasi penusukan. Setelah kita pastikan area tempat penusukan, kita cari pena. Ada pena metakarpal dan pena base 3 ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kalau sudah dipastikan, kita lakukan penusukan dengan posisi 15 sampai 30 derajat. Diperhatikan. Dipastikan kalau kena pembuluh darah, otomatis darahnya akan keluar. Kita tarik sedikit, selanjutnya boket dimasukkan. Setelah itu kita lakukan fiksasi. Selanjutnya kita hubungkan set infus ke aboket.
setelah dihubungkan baru kita atur tetesan ya, berapa tetes jumlah cairan yang diberikan ya. Contohnya ada 15 atau 20 tetes per menit. Setelah itu kita atur kembali posisi pasien ya. Selanjutnya kita memasuki fase yang keempat adalah fase terminasi. Di mana fase terminasi kita evaluasi respon pasien bagaimana setelah dilakukan pemasangan infus. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, ada yang kurang jelas? Cukup jelas? Ya, jadi untuk selanjutnya kita akan lakukan pemasangan infusnya satu persatu. Nanti kita mulai dari Rahmat, terus dilanjutkan Amira, Salsabila, Rindu, Alia, dan Adi. Cukup jelas? Kalau sudah cukup jelas, saya rasa cukup ya untuk praktikum pada kesempatan siang hari ini. Pak Ferry akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.